Zikrul anbiya minal ibadah wa zikrul awliya kafar. Bercerita tentang para nabi sebuah ibadah, bercerita tentang para wali kafarah sebuah penghapus tebusan terhadap dosa-dosa kita. Maka subhanallah, jangan menganggap remeh, jangan menganggap enteng ketika mengadakan satu majlis yang di situ diceritakan orang-orang besar, karena saat itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syairnya tadi rahimahullah al-Hajjaj mengajarkan kepada kita, beliau mengatakan ana abdun sorobakh dimna faqri wal dirari. Ana abdun sorobakh, aku hanyalah seorang hamba sorobakh, di mana kemuliaanku, di mana keagunganku, di mana kehormatanku, dimna faqri, tersimpan di dalam kemiskinan aku, di dalam kebutuhan aku kepada Allah Ta'ala. Manusia akan mulia di saat dia butuh kepada Allah. Manusia akan agung di saat dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Habibullah mengatakan, fakhri inna faqri, miskinnya aku di mata Allah itu adalah kemuliaan, keagungan bagiku. Maka subhanallah, hal ini begitu kita sering mengadakan maulid sebagai wujud butuhnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Abdul Hajjaj berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, saya begitu bangga ketika Allah mengatakan, ya abdi, jabatanku yang paling tinggi di hadapan Allah Ta'ala ketika Allah mengatakan, ya abdi, wahai hambaku. Bukan sebagai nabiku, utusanku, tapi ketika Allah memanggil Rasulullah mengatakan, ya abdi, tahta abdi. Ini adalah tingkat derajat tertinggi di mata Allah Ta'ala. Maka hal ini yang diajarkan kembali oleh para ulama salaf, para guru-guru kita yang mengatakan, khususnya santri, terlebih lagi di zaman sekarang yang sudah banyak rusak pola pikir, yang lebih viral dan sebagainya, maka tanamkan dalam diri kalian sebagai tulab, fakhruna dimna fakrina li asasina, seperti yang menjadi dasar Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa anak abdu man allamani, bahwa aku adalah budaknya orang yang telah mengajarkan aku. Yang arti kebanggaan seorang santri di saat dia menjadi budak dari gurunya, itulah keagungan, kemuliaan seorang santri di mata Allah Ta'ala. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, keagunganku di saat Allah mengatakan, ya abdi, wahai budakku, ya abdi, wahai hamba. Maka seperti itu pula, maka oleh karenanya tidak sedikit dalam manakib pembantunya Sayyid Tahirah Abu Yazid Saiful bin Isa Al-Bustami radhiyallahu ta'ala anhu, dua pembantu, dua murid yang selalu melayani beliau ketika ngobrol dengan teman-temannya. Maka dua pembantu, dua santrinya Abu Yazid berkata, andaikan kami meninggal masuk ke dalam alam kubur dan datang dua malaikat mungkar nakir bertanya, man rabbuk wa ma'na wa ma kitabuk wa man nabiyyuk, maka kami akan menjawab, ana khadimu Abu Yazid Al-Bustami. Ini ilmu yang sudah hilang, yang mungkin dianggap langka. Maka oleh karena dari dulu kita tidak sadar, para guru kita, kiai kita mengajarkan, tapi tanpa ada ucapan, hanya memerintah begini. Maka qad kafani ilmu rabbik min su'ali wa khiyah, maka fadu'ai wa yahli syahidan itu artinya pengabdian kita, mengagungkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebagai syahid, sebagai bukti, sebagai tanda biftiqorina ilaih, butuhnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita maulid, Nabi enggak ada keuntungan kita maulid. Nabi nggak dapat keuntungan kalau kita mau. Yang butuh maulid kita kepada Rasulullah SAW. Maka kita melaksanakan maulid ini sebagai syahid, bukti, dalil, tanda kita sangat butuh kepada Rasulullah SAW. Makanya oleh karena itu beliau Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam syairnya mengatakan, "Lau alamilna kulla yaumin maulidan li Ahmad qad kana wajib." Andaikan aku adakan acara maulid setiap hari
untuk Rasulullah SAW, maka bukan wajib. Hal itu sudah menjadi kewajiban. Kenapa? Aku butuh sama Nabi. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang tidak butuh kepada Nabi. Semuanya butuh kepada Rasulullah SAW. Di dunia wal akhirah, bahkan di akhirat kelak semuanya butuh. Jangankan kelas manusia biasa, sekelas aulia butuh syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah al-wasiqatul ummah. Maka terus silsilah sanad. Maka oleh karenanya dalam satu asar ulama, as-sanad minad din, bahwa mata rantai antara murid guru sampai Rasulullah termasuk minad din, sebagian daripada agama. Maka dengan yang viral yang kalian harus tanamkan itu, yang harus ditanamkan dimanapun kalian berada. Terlebih lagi Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqan li'alimina." Rasulullah bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih agung, orang-orang yang besar, tokoh-tokoh. Wa lam yarham kabirana, tidak mengasihani orang-orang yang di bawah. Walam ya'rif haqqan li'alimin, dan tidak mengetahui hak-hak kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada orang-orang alim kami, yang artinya adalah guru-guru mereka. Maka oleh karenanya beliau Imam Abdullah bin Mubarak, seorang wali besar, imam besar, begitu memuliakan, padahal derajat beliau, posisi beliau seorang tokoh besar, hampir ulama pada zaman itu cium tangan kepada beliau, memuliakan. Namun ketika beliau berhadapan dengan Imamul Azam Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit radhiyallahu ta'ala, maka beliau berbalik. Ketika beliau Al-Imam Abu Hanifah datang, beliau berdiri menyambut kedatangan beliau, bahkan mempersilahkan Al-Imam Abu Hanifah duduk di kursi di singgasananya Abdullah bin Mubarak. Maka murid-murid para ulama bertanya, begitu hebatnya engkau memuliakan Abu Hanifah, siapa sebenarnya Abu Hanifah? Maka itulah, maka subhanallah, ini satu ilmu yang mungkin kita tidak pahami kalau tidak kita resapi. Al-Habibullah Hadad mengatakan, "Ana abdun surfakh dimna faqir." Di saat aku butuh sama Allah, itulah kemuliaan aku. Di saat aku miskin di hadapan Allah, itulah wujud keagungan aku. Maka sesungguhnya manusia itu mulia di saat dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Manusia itu agung di saat dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Saat itulah hatinya betul-betul mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Mungkin di saat dia dalam kondisi senang, Tuhan tidak ada dalam hatinya. Maka kemuliaan manusia itu di saat butuh sama Allah Ta'ala. Maka kita sebagai umat Nabi, mulianya umat Nabi di saat kita terus butuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dan terus. Maka maulid ini tidak ada untungnya untuk Rasulullah, tidak ada. Hanya maulid ini menjadi syahid, bukti biftiqorina ilaih, butuhnya kita, sangat miskinnya kita, membutuhkan pertolongan kita kepada Rasulullah SAW. Karena seperti yang disampaikan oleh Abdul Qasim bin Muhammad al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kullu babin ilallah masdudun illa bab Rasulullah. Setiap pintu menuju Allah semuanya tertutup, terkunci, kecuali pintu Rasulullah SAW. Maka subhanallah, maka oleh karenanya guru besar kita beliau Al-Habib Anis bin Ali bin Ali Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Iqra simtud durah kulla waktu." Baca terus simtud durah. Bukan di saat ada perayaan Maulid Nabi, bukan di saat bulan Rabiul Awal, bukan. Setiap waktu, setiap saat. Sebagai apa? Syahid biftiqor, bukti kebutuhan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu pula seterusnya. Kita dengan guru kita dengan orang-orang saleh. Maka subhanallah, itu pokoknya harus ditanam. Ana abdul surfakh dimna faqr bittiror. Maka subhanallah, maka mengajarkan, kenapa Allah mengajarkan ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku maka aku kabulkan. Maka bukan masalah doa, karena Allah Maha Tahu, tapi Allah suka ketika ada orang mengaku butuh sama Allah Ta'ala.
Maka itu yang Allah katakan astajib, kalau kamu sudah ngaku butuh maka aku kasih. Itu maksudnya, bukan hanya sebatas berdoa, namun hati kita, otak kita tidak menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi kalimat ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka aku kabulkan, bukan bicara doa, tapi tunjukkan butuh kalian kepada Allah. Maka Allah bilang, kalau kalian butuh datang kepadaku dengan butuh, aku kasih. Tapi kalau kalian minta tanpa ada rasa butuh kepada aku, maka aku tidak akan pernah ngasih. Kalian tidak butuh. Maka subhanallah, ini yang disampaikan oleh beliau Waliullah Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya, ya Syekh Aba Ishaq, kenapa doa kami tidak dikabul-kabul sama Allah? Kata beliau gitu, ente minta sama Allah tapi ente nggak butuh sama Allah. Maka subhanallah, nah ini mengajarkan kepada ya, maka subhanallah, pegang pesantren, pegang ketulaban kita, ketoliban ilmiah kita, ya, bahwa kemuliaan kita di saat kita menjadi seorang murid, keagungan kita di saat kita menjadi seorang murid. Makanya Al-Imam Tajuddin As-Subuki, Ali bin Abdul Qadir As-Subuki, beliau seorang imam besar, bahkan menurut sebagian ulama sudah mencapai maqam mujtahid mutlak, namun beliau tidak mendirikan mazhab. Beliau ketika hendak berziarah kepada Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi radhiyallahu ta'ala, beliau merendahkan diri, memperbudak diri. Ketika hendak masuk ke kampung An-Nawawi, sebelum masuk kampung beliau sudah turun dari kuda, melepaskan sandalnya, berjalan tanpa alas kaki menuju makamnya Al-Imam Nawawi. Maka ditanya oleh murid-murid, kenapa mesti seperti itu? Maka beliau mengatakan apa? Tidak pantas, tidak layak bagi Tajuddin As-Subuki berjalan di atas tanah dengan sandal, sementara di bawah tanah tersimpan manusia mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka subhanallah, nah kalau kita bandingkan jauh banget kita. Maka orang sekarang katanya santri ngesot untuk cium tangan kiai, masih jauh. Kalau perlu sebelum nyampe gerbang rumah kiai, lepaskan sandalnya. Nah kan masih jauh. Maka kalau orang sekarang bilang perbudak, tidak paham tentang agama, tidak ngerti tentang ajaran Islam, maka terus pegang budaya pesantren, pegang budaya salah yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang sekarang. Itu yang akan merusak, menjauhkan kita dari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW tadi. Maka terus hadir dimanapun kalian ada, baca maulid di tempat kerja sendiri, tidak harus bareng-bareng. Dulu Al-Habib Anis bin Ali bercerita, dulu sebelum majelisnya masyhur, beliau cuma baca maulid dengan keluarganya, anak-anaknya. Maka subhanallah, maka mudah-mudahan keistiqomahan kita membaca maulid menjadi gerbang bagi kita untuk bisa masuk ke dalam Rasulullah SAW, sehingga kelak kita akan bisa berkumpul dengan guru-guru kita, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin, bi rahmatika ya arhamar rahimin.